Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Eyang Putri tahun 2021. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali bocil yang main sendiri ketika ibunya bernama Mbok Narsih tidur pulas. Ia pergi ke kamar Eyang, tidak ada siapa-siapa di sana. Lemari dibuka, tiba-tiba Eyang? Si bocil ketiban lemari dan film pun dimulai. Pindah ke Gendis dan suaminya bernama Reza dalam perjalanan ke rumah Eyang. Mereka memiliki anak tiri bernama Anya. Sampai di rumah Eyang, mereka disambut Mbok Narsih yang mengaku tidak bisa lagi merawat Eyang setelah anaknya tumbang. Mereka masuk, inilah Eyang yang dimaksud. Ayo kita makan siang ya. Kalian pasti udah lapar. Gendis dan Anya ke ruang produksi batik untuk berkeliling. Nyatanya ini hanya halu. Gendis memasak ditemani Eyang yang dari tadi hanya ngelamun. Lanjut makan malam, tiba-tiba Anya tidur glusek-glusek. Ia terbangun karena ada yang manggil. Dikiranya itu suara Eyang sehingga Anya datang ke kamarnya. Aneh sekali karena Eyang membenturkan kepalanya ke tembok. Jeritan Anya membuat Gendis datang menenangkannya. Paginya ketika sarapan, terlihat Anya ketakutan dengan Eyang. Datanglah Bude Laras yang ikutan nimbrung, kemudian dilanjut dengan foto keluarga dan berziarah ke makam Eyang Kakung. Lagi-lagi Eyang ngelamun. Sampai di rumah, Gendis takut jika Eyang tidur berjalan. Solusi dari Reza adalah mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai tanda. Gendis pun meracikkan kerincingan, kemudian menggelangkannya di tangan Eyang. Tengah malam, Gendis terbangun mendengar kerincingan buatannya. Berbekal seberkas cahaya senter, Gendis ngecek lorong mencari Eyang. Wajan belukuduk-belukuduk sendiri, sementara suara kerincingan semakin terdengar jelas. Air menetes dibarengi senter tiba-tiba mati. Seseorang jalan nunduk di balik kain. Setelah dibuka, itu adalah Eyang. Eyang? Gendis pun mengembalikan Eyang ke ranjangnya. Baru keluar, kerincingan kembali terdengar. Pagi-pagi sekali, Gendis mendapat kabar jika Reza harus kembali ke Jakarta karena pasiennya sudah berok-berok. Satu kekhawatiran Gendis yaitu Eyang yang masih terus tidur berjalan. Solusinya, Reza mendatangi kamar Eyang guna bicara empat mata. To the point, ia bertanya apakah si Eyang sering bermimpi buruk. Eyang sehat kok. Kesimpulan dari Reza, Eyang hanya kebanyakan pikiran saja. Reza dan Gendis naik mobil bertemu Satrio. Ia mengaku satu tujuan sehingga nebeng. Dalam perjalanan, mereka membahas anaknya Mbok Narsih yang meninggal karena ketiban lemari di scene awal. Itu sangat tidak masuk logika. Kayak cinta, kadang-kadang tak ada logika. Anya yang sendirian memandangi jam, tiba-tiba patung menghampirinya sehingga ditutup. Kejadian ini disaksikan Eyang. Gendis dan Reza datang memasang CCTV. Dengan demikian, diharapkan Gendis tidak was-was terhadap keanehan Eyang karena Reza akan memantaunya sampai Jakarta. Malam ini, Anya minta tidur bareng Gendis. Tampak ia penasaran dengan patung yang dapat bergerak. Patung beneran sih nggak bakal bisa gerak. Kan dia bener mati. Iseng-iseng, Gendis membuka CCTV. Melihat jendela membuka, Gendis menutupnya diikuti Eyang. Kain diambil, ternyata patung tersebut adalah perwujudan Eyang. Sedang sholat, Gendis melihat ada yang lewat. Itu adalah Bu Ajeng yang mengembalikan alat batiknya Eyang setelah dipinjamnya. Udah izin sama Eyang? Oh, sudah. Eyang itu memang menitipkan alat batiknya pada saya. Paginya,
Eyang jatuh sakit, sampai makan pun harus disuapin. Gendis kora-kora ditemani sosok di belakangnya. Sekali toleh langsung hilang. Suara blukutuk-blukutuk dari dalam gentong. Untuk menangkal hal ini, Gendis memasang pajangan ayat-ayat. Malah pot gantung terjatuh. Telur diceplok malah berisi paku. Gendis langsung menelpon Reza karena telur tersebut adalah pertanda santet. Tentu saja Reza nggak percaya. Aku telepon kamu beberapa jam lagi ya. Solusi lainnya, Gendis memanggil Satrio. Ia sependapat dengan Gendis karena gejala yang dialami Eyang sama seperti gejala santet yang dialami Pak D-nya. Solusinya, Gendis harus sering membaca Al-Quran. Terutama ayat kursi, Dis. Ia langsung membacanya ketika nyeko Eyang. Aneh sekali karena ada beling di tubuh Eyang. Di meja makan, Gendis meninggalkan Anya karena mau memanggil Eyang katanya. Padahal beliau ada di belakang. Di kamarnya, Eyang berdiri mematung. Di mobil, Reza mengetahui ada yang menemani Anya tidur. Padahal itu bukan Gendis. Nggak ada mas, di sini cuma ada Anya. Telepon ditutup karena ada yang lewat. Itu adalah Bu Ajeng yang lagi-lagi ada di ruang produksi batik. Anya terbangun karena mendengar kerincingan. Ia ngecek bertepatan dengan lemari yang membuka sendiri. Kebetulan Reza pulang. Gendis menemukan keramik lodok yang isinya buntelan jimat. Reza segera mendatangi Eyang. Tampak beliau ketakutan karena diduga semua ini adalah ulahnya Bu Ajeng. Datanglah Bude Laras, menurutnya hanya Bu Ajeng yang dapat menarik santetnya karena dia yang mengirim. Singkat cerita, Reza dan Gendis sampai di rumah badik Bu Ajeng dan langsung ngelabrak. Saya tidak mungkin menyantet Eyang. Eyang itu guru saya. Scene flashback ketika Bu Ajeng melihat sosok di samping Eyang sehingga ia menanam jimat tersebut sebagai penangkal. Gendis menunjukkan gambaran sosok yang pernah dilihatnya dan ini mirip dengan patung di rumah Eyang. Fakta lainnya, motif di patung tersebut sama persis dengan motif kalungnya Bude Laras. Menurut Bu Ajeng, motif tersebut adalah perantara santet. Sementara itu, Bude Laras menyiapkan ritual mengaduk cairan badik bersama kembang. Kemudian diaplikasikan di lengannya Eyang. Inilah permasalahannya, yaitu Bude Laras nggak setuju jika semua warisan jatuh kepada Gendis. Kamu cuma anak tiri seperti aku. Seperti biasa, Reza dan Gendis datang terlambat, sementara Anya sudah disekap. Bu Ajeng yang turut datang membantu berzikir di hadapan patung. Eyang sudah dituntun untuk melakukan aksi penumbangan diri. Sampai di ruang produksi badik, Bu Ajeng menemukan cairan badik blukuduk-blukuduk. Reza yang mencari pun dikejutkan oleh sosok di jendela. Persiapan sudah matang, barulah diketahui Reza dan Gendis. Beruntung pintu mudah dibuka sehingga Eyang dan Anya dapat dievakuasi. Bu Ajeng melanjutkan zikir sehingga dukun yang ada di balik layar pun ketahuan. Perlawanan dilakukan mulus tanpa ada serangan balik. Padahal di belakang ada Bude Laras dengan patungnya. Di sisi lain, Gendis diserang, Eyang diseret, dan Bu Ajeng akan ditumbangkan. Inisiatif Reza adalah menghancurkan patung. Otomatis, Bude Laras kesakitan karena semua pengaruh santetnya modal. Senjata pamungkas adalah kalung Bude Laras. Mau dihancurkan, malah dicegah oleh Eyang karena nggak kuat melihat Bude Laras semakin kesakitan. Paginya, Gendis sekeluarga pamit kembali ke Jakarta. Kamu tuh mesti sering-sering main kesini, ya? Lagi-lagi, Satrio datang karena mau numpang. Mereka berangkat diiringi senyum lebar Eyang.
Di sisi lain, Bude Laras dirawat di rumah sakit jiwa dengan setan di langit-langit. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 6,2 dari IMDb. Untuk rating versi saya genapkan jadi 7,0. Menurut saya sih, film ini menyuguhkan horor dan ketegangan hampir 80% durasi filmnya. Namun, kita tidak diberitahu apa tujuannya. Seperti Eyang yang tiba-tiba tidur berjalan ataupun ketika Bude Laras membadik di lengan Eyang. Endingnya juga kurang greget sih. Minim perlawanan dari pihak antagonis. It's okay. Saya masih suka karena cukuplah membuat jantung berdebar. Sampai di sini rangkum film Eyang Putri tahun 2021 dan see you next video.